Semua terbelah, semua kaget. Tidak ada yang menduga bahwa di bawah kamar bidan paling dipercaya di kota Jakarta itu, polisi menemukan sesuatu yang membuat seluruh warga syok. Dan yang paling mengerikan, semua korban pernah menjadi pasiennya. Dan semua korban adalah wanita hamil yang sudah mau melahirkan. Bidan Ratna dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Usianya sekitar 45 tahun. Wajahnya tenang, murah senyum, dan hampir semua warga di gang kecil itu mengenalnya. Kliniknya memang kecil, tapi selalu ramai. Banyak ibu hamil datang setiap hari. Bahkan, beberapa warga miskin sering mendapat pengobatan gratis darinya. Tidak sedikit warga berkata bahwa Bidan Ratna adalah penyelamat bagi banyak keluarga. Jika ada pasien kesulitan biaya, ia membantu. Jika ada ibu hamil sendirian, ia menenangkan. Dan karena itulah, semua orang sangat mempercayainya. Tapi, di balik semua kebaikan itu, sebenarnya ada sesuatu yang perlahan mulai membuat beberapa orang merasa aneh. Beberapa pasien yang datang malam hari ke klinik itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Awalnya tidak ada yang curiga, karena Bidan Ratna selalu punya jawaban. Pasiennya dirujuk, sudah pulang, atau dijemput keluarganya. Dan semua orang percaya. Karena siapa yang akan curiga kepada seorang bidan yang selama ini membantu banyak nyawa? Sampai akhirnya, seorang driver ojol bernama Arga mulai menyadari sesuatu, bahwasanya ada yang tidak beres di klinik tersebut. Karena hampir setiap malam, ia selalu mengantar perempuan hamil ke klinik Bidan Ratna. Tapi anehnya, beberapa dari mereka tidak pernah terlihat lagi. Sejak malam itu, Arga mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Klinik Bidan Ratna selalu buka sampai tengah malam. Lampu ruang belakang tidak pernah benar-benar mati. Dan hampir setiap dini hari, selalu terdengar suara aneh dari belakang rumah itu. Dan suatu malam, Arga melihat dua pria asing keluar dari pintu belakang klinik. Mereka membawa kantong hitam besar dan memasukkannya ke mobil tua tanpa plat nomor. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar dibuat takut. Apalagi setelah ia mencium bau menyengat dari arah belakang klinik. Dan sejak saat itu, Arga mulai mencari tahu sendiri. Ia mencoba mengingat semua pasien yang pernah ia antar. Dan perlahan, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Beberapa perempuan yang pernah ia antar ke klinik itu ternyata dilaporkan hilang. Ada yang tidak kembali ke kos, ada yang tidak bisa dihubungi, dan ada yang tidak pernah ditemukan lagi. Arga mulai panik, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Sampai akhirnya, suatu malam, ia diam-diam masuk ke belakang klinik itu. Hujan turun pelan. Gang kecil itu sunyi. Lampu klinik berkedip samar.
Dan dari balik pintu belakang, Arga mendengar suara seperti seseorang sedang menggali tanah. Jantungnya mulai berdetak cepat, tangannya gemetar. Tapi malam itu, ia memutuskan untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Bidan Ratna. Dan tanpa Arga sadari, seseorang ternyata sedang berdiri diam memperhatikannya dari dalam klinik itu. Keesokan harinya, Arga langsung melapor diam-diam kepada polisi. Awalnya tidak ada yang percaya, karena Bidan Ratna terlalu dihormati, terlalu dikenal baik, dan terlalu dipercaya oleh warga. Tapi laporan orang hilang terus bertambah, dan akhirnya polisi mulai menyelidiki klinik itu. Suatu malam, beberapa mobil polisi diam-diam memasuki gang kecil itu. Hujan turun perlahan. Lampu merah biru memenuhi jalan sempit, dan seluruh warga mulai keluar rumah dengan wajah bingung dan panik. Malam itu, kamar pribadi Bidan Ratna akhirnya dibongkar. Awalnya tidak ditemukan apa-apa, sampai seorang polisi mencium bau busuk menyengat dari bawah lantai kamar. Tanah mulai digali, dan beberapa menit kemudian seluruh warga syok. Polisi menemukan identitas pasien lama, catatan medis palsu, dan jasad para korban yang selama ini hilang tanpa jejak. Yang paling membuat warga merinding, semua korban pernah menjadi pasien Bidan Ratna. Ternyata bertahun-tahun lalu, klinik itu hampir bangkrut. Bidan Ratna terlilit hutang besar, dan sejak saat itu, ia mulai masuk ke jaringan medis ilegal. Awalnya hanya pemalsuan data pasien, namun perlahan semuanya berubah menjadi jauh lebih gelap. Saat polisi menangkapnya, Bidan Ratna tidak menangis, tidak panik. Ia hanya duduk diam sambil menatap warga, dan dengan suara pelan ia berkata, "Aku hanya ingin bertahan hidup." Kalimat itu membuat seluruh warga merinding, karena selama ini mereka menganggap Bidan Ratna adalah penyelamat. Padahal rahasia paling gelap di gang itu selama ini tersembunyi di balik senyum dan kebaikannya. Kadang manusia paling berbahaya bukan mereka yang terlihat jahat, tapi mereka yang terlalu pandai mendapatkan kepercayaan. Kalau kalian tinggal di lingkungan itu, apakah kalian akan curiga sejak awal? Cerita yang kalian tonton ini sepenuhnya hanyalah karya fiksi. Seluruh nama, tokoh, tempat, maupun alur kejadian dalam cerita ini dibuat hanya untuk kebutuhan hiburan dan storytelling semata. Jika terdapat kemiripan nama, wajah, profesi, atau peristiwa tertentu, itu hanyalah kebetulan semata, dan tidak ada unsur kesengajaan untuk merujuk kepada pihak manapun. Channel ini dibuat untuk menghadirkan cinematic storytelling dengan nuansa misteri, drama, dan psychological thriller Indonesia. Dan kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita baru yang lebih menegangkan, lebih emosional, dan lebih sinematik lagi. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena semua teori dan opini kalian selalu kami baca. Selamat menonton, dan hati-hati, tidak semua rahasia ingin ditemukan.